Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا حضرة المحترمين para habaib, para ulama, para masyayikh, bil khusus kepada putra-putra saya dan juga yang kami hormati Gus Apin, juga Gus Arifin, beserta semua para asatid, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini malam yang sangat mulia. Kami yakin malam ini kita semuanya dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang punya hajat insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya dosa semuanya akan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya penyakit insya Allah disembuhkan dari segala penyakitnya. Anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Dan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niku wau apa yang didawuhkan oleh Gus Apin memang luar biasa para hadirin nggih. Kula saged jawi tapi nggih nek wonten salah nggih ditegur mawon nggih. Tiyang niku nek kepingin angsal ilmu sing barokah, resepnya itu cuma satu, yaitu cari guru yang mana guru tadi itu sambung sanadnya kepada aulia. Sampai tinggali makin almarhum Kiai Ahmad Ghazali Nur, beliau belajar kepada siapa? Kepada Kiai Mustafa bin Salahuddin. Sinten sing boten semerep kali Kiai Mustafa? Kiai Mustafa itu adalah orang yang alim, alamah, wali min awliyaillah. Banyak sekali karomah-karomahnya dan itu diakui. Kami sering kepanggil kali Kiai Nawawi Sidogiri, beliau mengatakan Kiai Mustafa itu adalah seorang yang alim, wali, tetapi mastur. Jarang orang yang tahu. Sebab waktu niku wonten tiang kali teng Pasuruan niki nggih. Kiai Abdul Hamid kali Kiai Mustafa. Kiai Abdul Hamid memang masyhur. Nah, Kiai Mustafa ini mastur. Tapi begitulah saling melengkapi. Kiai Mustafa mempunyai sirnya sendiri, Kiai Abdul Hamid juga mempunyai kewaliannya sendiri. Tetapi kami ingat juga daripada dawuhnya para ulama, para aulia salihin, kan min masyhurin bibarakatil mastur. Katah tiang niku masyhur, katah tiang niku terkenal gara-gara tiang sing boten mastur, sing boten masyhur, yaitu orang yang tersembunyi, terselubung, tidak kelihatan. Nah niki Kiai Mustafa ini termasuk orang yang tidak pernah menonjolkan kewaliannya, kekeramatannya. Ini nomor satu para hadirin ya. Kami kenapa kok kami membawa manakib daripada Kiai Ahmad Ghazali Nur? Karena pondok pesantren Al-Hadi ataupun sekolahan Al-Hadi atau pondok Durratut Talibin ini sanadnya sambung para hadirin. Nek sampean sudah sambung, ini akan kita merasakan berkah daripada ilmunya. Nah sing sak mangkin punyai Fatonah binti Saleh, siapa yang tidak mengenal beliau?
Beliau adalah orang yang salehah, orang yang muti'ah, abidah, orang yang tawadhu luar biasa. Kula piyambak semerap dan saya menyaksikan sendiri. Dan saya juga sering mendapatkan cerita daripada Habib Ali Ridha. Bunyai Fatonah ini adalah orang yang sangat muhibbin, mahabbatan kucikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau sudah disebut namanya Nabi Muhammad, atau ada maulid, atau ada orang-orang yang menyebut atau membaca qasidah, beliau selalu menangis karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa? Karena Bunyai Fatona ini adalah murid daripada Ki Abdul Hamid, nggih. Murid daripada Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Jadi luar biasa sanadnya orang dua ini adalah sanad dahab, katanya orang, musalsal bid dahab. Jadi rantai emas yang sambung menyambung kepada para ulama, pada aulia, sambung kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula ingat apa yang didawuhkan oleh Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, "I'lamu anna hadal ilma dinun." Ketahui bahwasanya ilmu ini adalah agamamu. Ilmu ini adalah akidahmu. Jadi kalau nek sampean niki sak mangkin niki pokoke sing penting sekolah, Beb, sing penting mondok, Beb, ndak perlu ndak mboten semerep kula niku ustaz kiai ini belajar kali sinten, sing penting putra kula saged ngaos Quran, saged salat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati-hati nggih. Kata sak mangkin niki tiyang gadah ilmu tapi ilmunya ndak jelas. Kadang-kadang tiang niku belajar dugi Mbah Google. Belajar kali sinten? Kali Mbah Google teng internet niku. Apal hadis, 2 hadis, ayat-ayatain, sudah dia menjadi seakan-akan menjadi ulama. Berani mengkafirkan para ulama, berani mensyirikkan para aulia salihin. Bahkan mereka sudah berani mengkafirkan para ulama as-salihin yang daripada orang-orang Asy'ariyah, orang-orang pengikut-pengikutnya Imam Al-Asy'ari, Al-Maturidi, itu semuanya ada dihukumi sesat oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini hati-hati nggih. Niki tiange insyaallah panjenengan semerap. Biasa niku napa niku jenggot niku anu nggih, rang-rang dawa ngeten nggih. Nggih. Terus celanae cingkrang. Kalau naik cingkrang, hati-hati nih, ngeriki masuk wonten cingkrang ki. Terus batuk ini ki biasa wonten anu nih, wonten nopo ireng-ireng ini ku. Ndak ero mari di anu digosok ambek boto, ambek watu, ndak ero. Nggih. Nah ini apa? Untuk menipu orang supaya dia ana min ahli sunnah wal jamaah. Kamu bukan min ahli sunnah wal jamaah. Kamu ini adalah orang yang merusak ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah sejak dulu sampai sekarang adalah semua apa yang sudah dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo ini sedaya adalah habaib. Semua adalah para dzurriyyahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aulia tis'a niki para hadirin itu semuanya adalah orang-orang dari Hadramut, orang-orang dari Tarim. Ya. Mbah ini ku wonten teng daerah Zambal ngeriku teng daerah Tarim. Dan ini panjenengan saged rawuh ziarah teng ngeriku wonten makom namine Zambal. Zambal niki nggih nek teng ngriki niki kaya teng misalnya Sunan Ampel ngoten nggih. Terus Maulana Malik Ibrahim. Nah niki Zambal niki di situ ada puluhan ribu para aulia as-salihin. Aulia loh. Teng Zambal niku. Nah bayangno, saumpami teng Hadramut niku wonten hall kaya teng Indonesia niki. Kaya bendinten hall mung teng ngriku Pak anu Gus Sapin. Ya, karena di situ tempatnya para aulia salihin. Nah mereka ini aulia tis'ah, nah kecuali setunggal Sunan Kalijogo.
Sunan Kalijaga niki asli pribumi nggih nggih nggih. Kalau yang 8 itu semuanya dari Hadramut. Wonten Sunan Muryo. Ada Sunan Muryo, beliau adalah putra daripada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini adalah beliau menjadi wali min auliyaillah berkat apa? Berkat syekhnya Sunan Bonang. Jadi aslinya Sunan Kalijaga niki tiange dulunya perampok, suka menjegal, suka mengambil barangnya orang. Tetapi berkatnya Sunan Bonang akhirnya beliau insaf menjadi muridnya dan menjadi aulia as-salihin. Itulah orang-orang yang betul-betul ikhlas karena cinta kepada gurunya, karena mengikuti kepada guru-gurunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bicara begini kenapa? Karena sekarang ini sudah banyak pendidikan-pendidikan yang tidak jelas para hadirin. Ya. Ini alhamdulillah sampai tinggal ini ku. Dawuh Mbah Maimun. Mbah Maimun itu beliau ini adalah seorang pecinta kepada para murid-muridnya. Juga beliau ini terkenal orang yang cinta kepada Ahlul Bait. Sampai-sampai beliau ini dari cintanya kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah sering mengumandangkan qasidah wau niku. Nggih. Qasidah napa wau niku? Apal jenengan? Napa sing diwaos mau? Hah? Sakduna nggih. Nggih, anu kula badhe maos mari ngoten jenengan tumut kula nggih. Cuma kok suara kula niki mboten kaya suara Habib Abdullah niku wau nggih. Kersane sing penting barokah. Sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Sa'duna Khadijatal kubra Sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Saduna bi Khadijatal kubra Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dicabut nyawanya sesuai dengan apa yang dia cintai. Nek cinta teng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti orang tersebut akan cinta kepada zuriyahnya Gusti Kanjeng Nabi. Orang tadi itu kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti orang tadi itu akan cinta kepada ulama. Cinta kepada para masyayikh. Jadi bohong nggih, dusta nek wonten tiyang ngaku kula cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi tapi benci kepada ulama. Benci kepada habaib. Dia berani
mengatai para ulama, dia berani mengatai habaib, berarti itu belum sempurna keimanannya. Bohong, bukan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati nggih. Karena orang kalau sudah berani mengatai pada para ulama, para zuriyah, atau kepada para masyayikh, para ulama, karena para ulama ini hum warasatul anbiya, mereka ini adalah penyambung lidahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang suka membicarakan para ulama, para masyayikh, yukhsha ayyamuta mitatasu, naudzubillah min dzalik. Orang yang suka mengatai para ulama, dia ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang paling takutkan, naudzubillah min dzalik. Karena dia sudah berani mencaci maki, sudah berani mengatai daripada ulama, aulianya Allah Subhanahu wa taala. Nah niki orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tadi itu, dia ini berani mengkafirkan para aulia salihin, berani mengkafirkan orang-orang berziaratil kubur, berani mengkafirkan orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang bisa kita harapkan? Ilmu. Apakah kita akan mendapatkan ilmu yang barokah dari orang-orang yang tidak jelas seperti itu? Coba kita lihat kepada Mbah Maimun Zubair. Beliau pernah pada suatu hari niki insyaallah Gus Apin semarap nggih, Mbah Maimun itu didatangi sama seorang guru ya, ustadz yang ada di sarang ngeriku, kemudian bicara dengan Mbah Maimun, "Mbah, niku wonten Habib niku, Sayyid niku, bendinten niku nakal, Mbah. Suka ganggu kali murid-murid sing liyane. Jadi kami mohon, Mbah, nek saged iye niku, Sayyid niku dimedalaken mawon, Mbah, dugi pondok. Kesane mboten mempengaruhi santri-santri sing liyane." Karena sudah tidak tahan gurunya tadi itu, dia wadul ke Mbah Maimun supaya santri tadi itu dikeluarkan dari pondok pesantrennya. Apa jawabannya Mbah Maimun? Jawabannya Mbah Maimun, "Hei, kon kabeh ambek murid sing ana di pondokku kabeh, mulia kabeh ndak apa-apa. Sing penting Habib As-Sayyid iki tetep ana di kene. Allahumma sholli ala Muhammad." Nggih napa mboten Kapin? Itu bukan cerita bohongan buat bapak-bapak. Inilah yang dikatakan mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Dia cinta kepada zuriyahnya, cinta kepada habaib, cinta kepada aulia salihin. Lebih baik saya tidak punya murid sama sekali, semuanya pulang, guru-guru pulang, santri-santri wangsul sedaya. Yang penting Sayyid niki kersane wonten teng mriki. Kalau saya usir, apa yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Apakah kami akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, sedangkan kami pernah mengusir daripada keturunannya Nabi Muhammad SAW? Itulah yang ditakutkan Mbah Maimun, sehingga Mbah Maimun mengatakan kita harus bersabar ya. Kalau dia nakal, kita kasih nasihat. Kalau ada habaib, misalnya sampean ningali mboten salat, sampean ndak seneng kali sifat itu, jangan kepada zatnya, karena di situ ada mengalir darah daging Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah menjadi kenyataan. Al-mar'u yuhsyar ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Mbah Maimun cinta luar biasa kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mbah Maimun cinta kepada Sayyidah Khadijah. Sinten Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah adalah perempuan wanita yang paling dicintai oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Gusti Kanjeng Nabi belum pernah kawin waktu Sayyidah Khadijah ada sampai meninggal.
Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, baru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan wanita-wanita yang lainnya. Tetapi waktu dengan bersama dengan Sayyidah Khadijah adalah manusia yang paling cantik waktu itu. Dan wanita yang paling kaya, tidak ada duanya. Saudagar yang paling sukses niki Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dari cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau infakkan semua hartanya sampai entek, sampai habis. Coba sampai wonten kira-kira orang perempuan sekarang ini, seorang istri yang mau mengorbankan hartanya, jiwanya semua untuk perjuangannya suaminya. Inilah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sampai semua habis, tidak punya harta sama sekali para hadirin. Pernah pada suatu hari Sayyidah Khadijah waktu menyusui Sayyidah Fatimah Zahra, ini tidak keluar air susunya Sayyidah Khadijah. Kering. Kenapa? Karena sudah beberapa hari tidak makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidah Khadijah, orang yang kaya raya, hartanya luar biasa, telah sedaya kangge napa? Kangge perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah mau meninggal dunia, Sayyidah Khadijah tidak mau kurang ajar kepada Gusti Kanjeng Nabi, datang kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau minta, tidak berani, tetapi melalui putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Fatimah, aku kayaknya sebentar lagi akan meninggal dunia. Mari ngoten kaya saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut dengan azabul qabr. Sayyidah Khadijah masih merasakan takut dengan azabul qabr. Kemudian Sayyidah Khadijah minta kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, mintakan kepada orang tuamu, kepada ayahmu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki teng garwane piyambak, boten wani, boten mantut. Sayyidah Fatimah saya dikengken. Tolong bilang kepada kepada Gusti Kanjeng Nabi, baju yang dipakai di badannya tadi itu akan saya pakai, akan saya bawa sampai ke dalam liang kubur, supaya saya tidak diadab oleh azabul qabr." Inilah Sayyidah Khadijah, dari taatnya, dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau takut diadab di dalam kuburan. Karena barokah daripada baju Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat dia tenang, membuat aman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah waktu mau meninggal, dia mengatakan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku infakkan semua hartaku untuk perjuanganmu sampai habis. Kami tidak punya apa-apa sekarang ya Rasulullah. Tetapi kalau seumpamanya kamu masih membutuhkan perjuangan, membutuhkan infak, atau membutuhkan dana, atau membutuhkan apa saja, kalau aku sudah meninggal ya Rasulullah, tidak apa-apa. Kamu ambil tulang belulangku untuk apa? Dibuat jembatan, untuk supaya kamu bisa lewat di jembatan itu. Tulangku tidak apa-apa kamu ambil." Inilah seorang wanita yang salehah para hadirin. Sampai meninggalnya beliau mengatakan tulangnya betul napa-napa pundut kangge perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah Sayyidah Khadijah, itulah Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidah Khadijah setelah meninggal dunia para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah sangat susah, tidak pernah kelihatan susah seperti itu, sehingga Allah menghibur kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak cerita-cerita bagaimana intinya di dalam Isra wal Mi'raj adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sedikit akan mengutip
bagaimana kecintaan kami punya guru Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ini adalah juga beliau pecinta kepada Sayyidah Khadijah. Beliau cinta kepada Sayyidah Fatimah. Apakah betul itu ya Habib? Bagaimana? Saya sendiri yang menyaksikan para hadirin. Beliau sering bertemu dengan Sayyidah Khadijah, sering bertemu dengan Sayyidah Fatimah Zahra, sering bertemu dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam keadaan mimpi para hadirin. Nek panjenengan kali kula mimpi mawon boten. Nggih. Napa malih dalam keadaan apa? Bangun dalam keadaan sadar. Nek Gusti ada apa? Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki niki yang dipikirkan selalu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mau melangkah, dia mengatakan ayardo bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau melangkah ini apakah membuat bahagianya Gusti Kanjeng Nabi? Apakah saya punya pembicaraan ini membuat tersenyumnya Gusti Kanjeng Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itulah yang dipikirkan Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, sampai beliau mengatakan, saya kepingin mati dikelilingi dengan murid-muridku. Saya kepingin dicabut nyawaku dalam keadaan talibul ilim. Makanya Sayyidil Walid mengatakan maziltu taliban. Walaupun beliau sudah akan meninggal dunia, masih tetap mengatakan saya ini murid. Saya tetap masih butuh kepada guru yang akan mengajarkan kepada saya. Itulah tawaduknya seorang profesor, doktor. Beliau ini adalah penghafal Al-Quran dan ratusan ribu dia hafalkan hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, itu manakib-manakib yang bisa kami bawa. Ini tidak ada lain adalah untuk memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat. Mari kita kalau kepingin kita dekat dengan Allah, modalnya adalah cinta. Nggih, mahabbah dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah dengan para habaib, mahabbah kepada aulia, mahabbah kepada ulama. Ini yang akan membawa kita menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ini tak lihati sama saya kayaknya kula niki mboten saged napa ngelucu para hadirin ya. Jadi lurus siratul mustaqim tok mulai wau nggih. Gus Arifin kasih kadang-kadang bisa dagelan lah istilahnya. Ini Habib Ali Ridho malah waduh kata bahane. Nek kula niki nggih ngeten pun pidatonya, tapi kami yakin ya, kami husnudzon insyaallah ini yang kami sampaikan semuanya adalah bisa membawakan barokah, membawa ilmu yang manfaat. Sedoyo kita yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Malam ini adalah malam yang mulia ya Allah. Kabulkan ya Allah hajat kami ya Allah. Jadikan kami semuanya ini ya Allah pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami dalam keadaan mimpi, dalam keadaan sadar ya Allah, dan fid dunya wal akhirah. Kumpulkan kami di surga bersama beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf karena sudah cukup malam nggih. Mungkin jam pinten, Bun? Sudah jam 11. Semoga duduk kita tidak sia-sia, dan ini sebagai bukti bahwasanya kita semua adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.